Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode pertempuran dahsyat di Gedangan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pasukan dari Gedangan yang dipimpin oleh Maeso Jenar dan pasukan dari Pamingit dan Gunung Tidar yang dipimpin oleh Sawung Sariti sudah saling berhadapan dengan memasang gelar perang masing-masing. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Jarak antara kedua pasukan itu menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya seperti dua jalur air bah yang berbenturan. Meledaklah pertempuran yang dahsyat. Pasukan Pamingit yang dibantu laskar dari Gunung Tidar mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan laskar Gedangan. Namun pada saat itu laskar Gedangan dibekali oleh suatu tekad untuk menyelamatkan pedukuhan mereka dari penindasan dalam segala bentuk. Apalagi dalam waktu terakhir mereka telah menerima gemblengan yang berat dari seorang yang dapat dibanggakan, yaitu Maeso Jenar dibantu Kebo Kanigoro, Wonomerto dan Aryo Saloko. Demikianlah dering senjata di sela-sela gemerincing pedang beradu, perisai terdengar di antara pekik sorak dari kedua belah pihak seperti membelah langit. Kilatan-kilatan ujung-ujung pedang memantulkan cahaya matahari seperti sinar-sinar yang menyembur-nyembur. Dalam pertempuran itu Kebo Kanigoro menempatkan dirinya untuk melawan Bugel Kaliki, sedangkan Maeso Jenar bertempur mati-matian melawan Simorudro yang bernafsu untuk menuntut balas atas kematian menantunya. Sedangkan di antara pasukan yang bertempur itu, janda Simorudro dan Roro Wilis masih saja berkelahi, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pertempuran yang menyala-nyala di sekitarnya. Pada saat hiruk pikuk itulah Joko Soko ingin mendapatkan keuntungan. Ia sudah tidak berpikir lagi untuk ikut serta memusnahkan orang-orang Gedangan yang pernah mengecewakan hati Sawung Sariti atau Maeso Jenar. Ia berharap Bugel Kaliki dan Simorudro dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan demikian ia pun akan kehilangan seorang saingan dalam memperebutkan Nogososro dan Sabu Inten. Lebih daripada itu, ia pun akan kehilangan seorang saingan pula dalam perebutan gadis yang bagaimanapun tak dapat dilupakan. Sebab ia tahu bahwa agaknya Maeso Jenar pun bukan tanpa pamrih untuk selalu melindunginya. Sekarang Maeso Jenar sedang sibuk bertempur melawan Simorudro tua. Ia mengharap bahwa Maeso Jenar tidak akan dapat keluar dari pertempuran itu lengkap dengan nyawanya. Maka ketika semua orang yang berada dalam lingkaran pertempuran itu sedang sibuk menyabung nyawa, tiba-tiba Joko Soko meloncat menerjang ke arah Roro Wilis yang sedang sibuk melayani janda Simorudro. Dengan demikian ia menjadi tidak memperhatikan kedatangan bahaya yang baginya lebih dahsyat daripada mati. Tapi kemudian Joko Soko dikejutkan oleh suatu serangan yang tak diduganya pada saat ia menyergap Roro Wilis. Apalagi ketika ia sudah sempat mengamati orang yang menyerangnya itu, ia tidak lebih dari seorang gadis tanggung yang dengan lincahnya menyambar-nyambar seperti seekor sikatan menangkap belalang. Gadis itu tidak lain adalah Widuri
yang dengan diam-diam ikut serta dalam barisan orang-orang gedangan. Melihat gadis tanggung itu mengganggunya, Joko Soko menjadi marah bukan buatan. Kali ini ia tidak mau gagal lagi. Karena itu segera ia mengerahkan tenaganya untuk dengan cepat membinasakan anak yang telah berbuat lancang itu. Tapi sekali lagi ia menjadi heran. Kalau semula ia kagum akan kegesitan Roro Wilis, sekarang ia terpaksa mengagumi gadis tanggung yang dapat bertempur dengan tangkasnya. Bahkan serangan-serangannya kadang-kadang terasa sangat berbahaya. Kekaguman itulah kemudian menambah kemarahan Joko Soko terhadap anak kecil yang baru dapat berjalan beberapa langkah. Ular laut dan Nusa Kambangan itu tidak dapat mengatasinya. Dengan demikian Joko Soko bertempur mati-matian mendesak lawannya. Dalam pada itu bagaimanapun cakapnya Widuri membawa dirinya, namun ia telah melawan seorang yang mempunyai nama menakutkan dalam kalangan bajak laut. Joko Soko yang tampan itu adalah ular yang berbisa sangat tajam. Karena itu segera terasa bahwa ia masih belum sampai pada tingkatan yang cukup untuk melawannya. Meskipun demikian, Endang Widuri adalah seorang gadis yang berjiwa besar, sebagaimana tersimpan dalam saluran darah Handayaningrat. Karena itu ia sama sekali tidak mengeluh atau menyesal. Bahkan segera ia pun mengerahkan segala ilmu yang pernah dipelajarinya untuk mempertahankan diri. Untunglah bahwa dari sela-sela gemerlapnya pedang, Kebo Kanigoro dapat melihat bayangan gadisnya yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Namun bayangan itu telah membuat debar jantung Kanigoro lebih cepat. Pada saat itu ia sedang bertempur melawan hantu bongkok dari lembah Gunung Tidar yang terkenal bertangan panas. Telapak tangannya seolah-olah menyimpan tenaga api yang tidak terkira, sehingga dalam setiap pertempuran, bila seseorang kena rabanya, segera akan menjadi hangus kulitnya pada tempat sentuhan itu. Tapi Kanigoro bukan pula manusia biasa. Ia adalah seorang sakti yang memendam diri. Meskipun namanya tidak dikenal, namun sebenarnya ia telah memiliki ilmu yang dapat dijajarkan, bahkan melampaui orang-orang yang ditakuti, seperti Ki Ageng Pandahan Alas, Ki Ageng Surodipoyono, dan sebagainya. Karena itulah maka untuk melawan si bongkok, Kebo Kanigoro tidak usah berkecil hati. Kanigoro tiba-tiba mempunyai pekerjaan lain. Selain melawan si bongkok, bagaimanapun ia melihat bahwa Widuri tidak dapat mengimbangi keganasan Joko Soko. Sehingga dengan demikian terpaksa ia menggiring lawannya mendekati pertempuran anaknya. Bahkan untuk membesarkan hati gadis itu, ia berteriak, "Widuri, mengapa engkau ikut serta?" Widuri mendengar suara ayahnya. Tiba-tiba hatinya menjadi bertambah besar, sehingga dengan demikian tenaganya pun terpengaruh. Apalagi ketika ayahnya berteriak lagi, "Bertahanlah, aku datang." Widuri tertawa pendek lalu jawabnya, "Orang ini hebat juga, ayah." Kebo Kanigoro tidak menjawab. Ia terpaksa bertempur dengan sebagian perhatian terikat kepada anaknya. Bahkan sesekali ia terpaksa melontarkan diri untuk memberinya pertolongan. Kalau saja ia tidak berbuat demikian, maka ia perlahan-lahan namun pasti akan segera dapat mendesak lawannya. Tapi karena ia terpaksa membagi tenaganya, maka Bugel Kaliki masih dengan segarnya dapat bertempur melawan orang yang sama sekali belum dikenalnya itu, tetapi ternyata sangat mengejutkannya. Ia merasa bahwa di dunia ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengimbangi kesaktiannya. Namun tiba-tiba muncullah orang ini. Apalagi orang ini dapat melawannya dengan membagi tenaga. Karena itu ia menjadi marah. Bugel Kaliki yang terkenal bertenaga api itu segera berusaha
sekuat tenaga untuk dapat memenangkan pertempuran. Namun bagaimanapun kemudian ia terpaksa mengakui kedahsyatan tenaga Kebu Kanigoro. Sehingga dengan demikian Bugel Kaliki harus lebih berhati-hati lagi. Di titik yang lain nampaklah Maiso Jenar bertempur melawan harimau liar dari Lodboyo yang menyerangnya dengan garang. Orang tua yang berkerudung kulit harimau hitam itu mula-mula merasa bahwa dalam waktu yang pendek dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebab ia merasa bahwa Maiso Jenar berdua dengan Gajah Suro, bahkan dengan sepasang Kresna Gosastra dan Sabuk Inten, tak dapat mengalahkannya. Malahan seandainya pada saat itu tidak datang Titis Anganten, Maiso Jenar pasti sudah binasa. Tetapi ternyata harimau liar itu menghadapi suatu kenyataan lain. Maiso Jenar yang bertempur pada saat itu ternyata bukan Maiso Jenar beberapa tahun yang lampau. Ilmunya kini telah meningkat jauh dibanding masa-masa itu. Karena itu ia pun menjadi marah bukan kepalang. Dengan menggeram dahsyat ia menerkam Maiso Jenar dengan garangnya. Namun Maiso Jenar kini telah benar-benar merupakan seorang yang luar biasa. Bahkan orang yang pernah melihat cara almarhum gurunya bertempur pasti akan berkata di dalam hati, Maiso Jenar benar-benar telah merupakan bayangan yang tepat dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itulah Simorudro menjadi keheran-heranan. Apalagi ketika ternyata bahwa Maiso Jenar dapat mendesaknya dengan tajamnya. Demikianlah pertempuran itu berkobar-kobar dengan dahsyatnya. Debu putih mengepul naik ke udara seperti tirai kabut yang tebal. Sedangkan matahari semakin lama menjadi semakin tinggi, membawa wajahnya yang lesu menempuh garis edarnya. Garis yang telah dilaluinya setiap hari, sekali bergeser ke utara, sekali bergeser ke selatan. Demikianlah telah berlangsung dari tahun ke tahun. Puluhan bahkan ratusan dan ribuan tahun telah berjalan tanpa suatu perubahan. Dan dalam waktu yang demikian panjangnya itu telah disaksikan segala macam kejadian di permukaan bumi ini. Telah disaksikan segala macam musim, musim bunga, musim buah, musim hujan dan musim kering. Telah disaksikan pula berbagai tabiat manusia, sedih gembiranya, senyum tangisnya, bahkan tabiat-tabiat mereka yang aneh-aneh, bertempur bersesama manusia, membunuh dan memfitnah. Bahkan kadang-kadang mereka berkelahi tanpa sebab dan tanpa pengetahuan untuk apa sebenarnya mereka harus berkelahi, selain pemanjaan nafsu kebinatangan yang kadang-kadang menguasai mereka, yang seharusnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada binatang. Bahkan ada di antara manusia yang menjadi lupa pada asal mula dan hari akhirnya, lupa kepada Tuhan penciptanya yang menyediakan segala kebutuhannya, tetapi yang kelak menuntut suatu pertanggungjawaban pada masa-masa hidupnya bila masa peradilan telah tiba. Lupa pada panasnya api neraka yang abadi yang akan menelannya, serta lupa kepada janji kesejahteraan abadi bagi mereka yang berjalan sepanjang garis kebenaran. Demikianlah pertempuran yang terjadi di lembah antara bukit-bukit kecil itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Gemerincing senjata di antara sorak-sorai laskar dari kedua pihak kini diselingi pekik kesakitan dan rintihan pedih dari tubuh-tubuh yang sedang bergulat. Di antara maut itu nampak menetes keringat dan darah. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi prihatin melihat pertempuran itu. Karena itu mereka berjuang semakin gigih. Kadang-kadang terdengar suara Maiso Jenar berteriak, memberi aba-aba yang agaknya sangat menguntungkan laskar gedangan. Bagaimana yang dinasihatkan Maiso Jenar bahwa seharusnya mereka lebih mementingkan kerjasama yang erat
daripada bertempur seorang demi seorang. Dengan demikian mereka tidak perlu harus terikat kepada satu lawan, kecuali orang-orang tertentu seperti Maesogenar sendiri. Laskar Gedangan juga telah dilatih untuk mempergunakan otak dalam saat-saat tertentu, sehingga dengan demikian mereka tidak akan kehilangan akal. Karena itulah di samping jumlah yang memang lebih banyak, ketika matahari telah menanjak tinggi, nampaklah bahwa Laskar Gedangan berhasil mendesak lawan mereka. Simolodro tua dan Bugel Kaliki yang merasa sakti tanpa tanding terpaksa harus mengakui bahwa dunia ini terbentang sedemikian luas sehingga tidak seluruhnya dapat dijajakinya. Oleh kenyataan itu, berbesar hatilah seluruh laskar dari Gedangan. Semakin lama mereka bertempur, semakin segarlah tubuh mereka oleh kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh, sehingga ketika matahari telah condong ke barat, titik pertempuran itu telah jauh bergeser. Namun orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar bukan pula orang yang mudah putus asa. Karena gelar mereka ternyata tidak menguntungkan, kemudian terdengarlah jerit galunggung di antara derak gemparan senjata memberi aba-aba. Demikian dahsyatnya teriakan itu, sehingga dapat didengar oleh semua telinga di medan pertempuran itu. Demikian suara galunggung berhenti, berubahlah tata barisan yang orang Pamingit dan Gunung Tidar. Mereka mengubah gelar di Rodometo yang hampir rusak dengan gelar Gelatik Nebo. Dengan demikian pertempuran itu seolah-olah menjadi kacau balau. Orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar secara perseorangan menyusup ke dalam barisan Gedangan. Namun hal yang demikian telah mereka duga sebelumnya, sebab Maesogenar pun pernah memberikan beberapa petunjuk bagaimana seharusnya melawan gelar itu. Beberapa barisan laskar terdepan dari Gedangan sengaja membiarkan beberapa laskar lawan mereka menyusup masuk. Namun demikian mereka terbenam di dalam laskar Gedangan. Demikian mereka dibinasakan. Meskipun demikian, karena secara perseorangan Laskar Gunung Tidar memiliki ketangguhan yang lebih besar, maka untuk sementara medan itu menjadi terpengaruh pula. Tapi yang sangat tidak diduga-duga oleh Laskar Gedangan yang sudah mulai mendesak lawannya kembali adalah kedatangan rombongan baru dari utara. Meskipun rombongan itu tidak besar, namun agaknya mereka memiliki kekuatan yang cukup pula. Oleh kedatangan itulah kemudian terdengar suara teriakan nyaring dari salah seorang pengawas di ekor barisan Gedangan yang mengabarkan bahwa pasukan Uling telah datang. Mendengar teriakan di ekor barisannya, dada Maesogenar berdesir. Yang dicemaskan selama ini ternyata benar-benar terjadi. Mau tidak mau, rombongan yang masih segar yang baru datang itu akan banyak sekali berpengaruh pada pertempuran itu. Meskipun demikian, hal yang serupa itu memang sudah disiapkan oleh Maesogenar. Karena itulah ia mempergunakan gelar Supit Urang, sehingga beberapa bagian yang merupakan ekor dan kaki belakang, gelarnya dapat dipergunakan untuk melawan pasukan yang datang dari samping dan belakang. Kebukanigoro pun melihat kesulitan yang bakal datang, maka baginya tidak ada jalan lain daripada menyelesaikan pertempuran itu secepatnya. Namun bagaimanapun juga, karena ia terikat pula pada anaknya, sehingga geraknya tidak penuh leluasa. Rombongan Uling dari Ropening itu langsung dibawa oleh para pemimpinnya mendekati medan. Untuk beberapa saat sepasang Uling itu berdiri mengawasi pertempuran yang masih menyala-nyala dengan hebatnya. Uling Putih dan Uling Kuning itu pun adalah orang-orang yang telah lama berada dalam dunia yang penuh dengan pertumpahan darah, sehingga dengan demikian wawasannya mengenai pertempuran itu pun mengandung beberapa ketepatan hitungan.
Ia memang melihat bahwa Laskar Gedangan pada saat itu dapat mendesak lawannya. Tapi kemenangan itu adalah kemenangan yang tipis dan sangat perlahan-lahan. Dengan demikian maka sepasang uling itu tidak mau membiarkan keadaan yang demikian itu berlangsung lebih lama lagi. Karena itulah maka mereka memutuskan untuk segera menerjunkan laskarnya ke dalam arena sebelum laskar dari Pamingit dan Gunung Tidar menjadi semakin tipis. Demikianlah kedua bersaudara uling yang ganas itu membagi laskarnya menjadi dua bagian, yang masing-masing dipimpin sendiri oleh dua bersaudara. Seorang membawa pasukannya ke kanan dan seorang lagi ke kiri untuk seterusnya menyerang pasukan Gedangan dari belakang. Dada Maisojenar menjadi bertambah berdebar-debar melihat cara laskar uling itu menyerang. Karena itu segera ia pun memberikan beberapa aba-aba untuk pasukannya supaya dapat setidak-tidaknya membendung arus yang melanda dari belakang itu. Sedang Maisojenar sendiri segera mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalahkan lawannya. Demikianlah ketika Maisojenar dan Simorudro telah bertempur semakin dahsyat, mereka masing-masing telah dapat mengukur bahwa kali ini tenaga mereka berimbang, sehingga untuk seterusnya mereka harus mempergunakan kelincahan dan kecakapan mereka membawa diri masing-masing untuk memenangkan pertempuran itu. Di bagian lain, di bagian belakang gelar Supit Urang itu telah terjadi pertempuran yang dahsyat pula. Pasang uling itu ternyata tidak menemukan lawan yang seimbang, sehingga dengan demikiannya seolah-olah dapat leluasa berbuat sekehendak mereka sendiri. Namun demikian, beberapa orang Gedangan yang gagah berani telah berusaha untuk mencegah sekuat-kuatnya. Mereka bertempur bersama-sama menghadapi kekuatan uling yang seakan-akan melampaui batas kekuatan manusia biasa. Meskipun demikian, terasalah bahwa kekuatan Laskar Gedangan sekarang benar-benar berada di bawah kekuatan lawannya. Pasukan uling dari Rowo-Bening yang datang tepat pada saatnya itu telah menolong pasukan Pamingit dan Gunung Tidar yang telah terdesak menuju ke jurang kehancuran. Bahkan sekarang agaknya pasukan Gedanganlah yang terdesak dari dua arah. Agaknya mereka benar-benar berusaha menjepit dan menghimpit hancur laskar itu. Meskipun demikian, Laskar Gedangan telah berjuang mati-matian. Sapit-sapit yang dipimpin oleh Wonomerto dan Aryo Saloko ternyata lincah pula. Mereka yang berada di luar himpitan pasukan lawan agaknya banyak dapat memberikan pertolongan. Dengan bergeser-geser cepat, mereka dapat mengganggu pasukan-pasukan Pamingit serta rombongan-rombongan yang lain. Namun bagaimanapun juga kemampuan mereka terbatas. Sebagai manusia mereka tidak dapat berbuat lain di luar batas-batas yang mungkin. Bagaimanapun mereka tebalnya tekad, namun ternyata lawan mereka benar-benar memiliki kelebihan yang tak dapat mereka atasi. Karena kenyataan itulah maka Maisojenar dan Kanigoro beserta para pemimpin Gedangan menjadi semakin prihatin. Mereka mutar otak untuk menemukan cara setidak-tidaknya untuk mempertahankan diri mereka supaya tidak tergilas hancur. Sedangkan mereka sendiri telah berjuang mati-matian untuk dapat menyelamatkan laskar mereka. Tapi keadaan berjalan tidak seperti yang mereka kehendaki. Laskar-laskar liar beserta laskar Pamingit agaknya telah mencapai suatu kepastian bahwa mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Hal ini terutama disebabkan karena jumlah pimpinan mereka yang lebih banyak. Uling putih dan uling kuning benar-benar seperti merajai daerah pertempurannya. Meskipun beberapa orang datang bersama-sama melawannya, namun sepasang uling itu dengan mudahnya dapat menyingkirkan mereka seorang demi seorang. Meskipun demikian, Laskar Gedangan bukan laskar yang berkecil hati. Mereka
melihat pemimpin-pemimpin mereka bertempur dengan gigihnya. Bahkan mereka melihat seorang gadis tanggung bertempur di pihaknya tanpa mengenal takut melawan seorang yang perkasa, Joko Soko. Dengan demikian mereka merasa bahwa yang dapat mereka lakukan adalah bertempur sampai titik darah penghabisan. Merincing senjata masih saja menggema di lembah di antara bukit-bukit kecil itu. Bahkan semakin lama menjadi semakin riuh, dibarengi dengan suara-suara yang dahsyat mengerikan. Teriakan-teriakan dan geram yang penuh kemarahan di sela-sela jerit kesakitan yang mengerikan. Ketika pertempuran itu masih berlangsung dengan riuhnya, matahari telah semakin berkisar ke barat menuju garis peristirahatannya. Wajah-wajah pegunungan yang semula berkilat-kilat kini telah berubah menjadi muram, semuram wajah Maesha Jenar yang sedang bertempur sambil berpikir keras untuk menyelamatkan orang-orangnya. Yang sedikit membesarkan hatinya pada saat itu adalah semangat yang luar biasa dari laskarnya, sehingga menurut perhitungannya ia masih akan dapat bertahan sampai matahari terbenam. Setelah itu pertempuran pasti akan berhenti. Dengan demikian ia akan dapat mencari jalan dengan lebih tenang. Bagaimanakah sebaiknya untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan sendiri itu. Sedangkan apabila perlu demi tegaknya sendi-sendi kemanusiaan, maka tidak berdosalah kiranya apabila terpaksa melepaskannya aji andalan Sosrobirowo. Saat kemudian langit telah dibayangi dengan warna merah, tanah-tanah pegunungan menjadi semakin suram dan kehitam-hitaman. Kedua belah pihak agaknya telah mulai nampak lelah, kecuali laskar yang dibawa oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun demikian, laskar Rawa Pening itu pun tidak dapat bertempur dengan sepenuh tenaga, sebab cahaya suram dari matahari yang telah jemu berjalan sepanjang hari telah tidak membantu lagi. Mereka telah menjadi ragu-ragu karena mereka sudah mulai agak sulit membedakan lawan dan kawan. Meskipun demikian, terdorong oleh kemarahan yang memuncak di kedua belah pihak, mereka masih saja bernafsu untuk bertempur. Pada saat demikian, pada saat pertempuran itu sudah mulai menurun karena senja yang mengganggu, muncullah di antara mereka suatu bayangan yang mendebarkan hati, bayangan yang tidak diketahui asal arahnya serta apa dan siapa. Namun apa yang terjadi? Bayangan itu telah berada di tengah-tengah arena pertempuran. Yang lebih mengejutkan lagi, bayangan itu memperdengarkan suaranya yang gemuruh. Ayo, berjuanglah terus laskar gedangan yang gagah berani, karena kalian berada di pihak yang benar. Aku berada di pihakmu. Setelah itu tampaklah bayangan itu melontar dengan cepatnya ke sana kemari, seperti anak kijang di padang rumput yang hijau segar. Laskar gedangan yang kelelahan karena tekanan yang berat dari lawannya mendengar suara itu dengan debaran jantung yang deras. Meskipun tenaga mereka sudah mulai mengendor, namun tiba-tiba mereka seolah-olah mendapat tenaga cadangan. Karena itu jiwa mereka bangkit kembali, dan senjata-senjata mereka menjadi bertambah cepat berputar menyambar-nyambar. Saat kemudian kembali terdengar suara bayangan itu, Maesha Jenar, lepaskan lawanmu, layanilah sepasang uling yang masih segar di ekor barisanmu. Mula-mula Maesha Jenar ragu-ragu, apakah orang itu dapat dipercaya? Apakah orang itu juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk melawan Simorudro tua dari Lodaya ini? Tapi ketika ia sedang mempertimbangkan bolak-balik, bayangan itu telah berdiri di sampingnya. Dengan tangan kirinya ia mendorong Maesha Jenar ke samping. Alangkah besar tenaganya, sehingga Maesha Jenar terkejut bukan main. Apalagi ketika ia sempat meneliti orang itu, darahnya terasa berhenti mengalir.